Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah. Jamaah Masjid Al-Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui menjalankan salah satu syariatnya, yaitu ibadah Jumat di Masjid Al-Abrar yang kita sama-sama cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Tak lupa khatib berpesan, berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itulah sebaik-baik bekal yang akan membawa kita, yang akan menyelamatkan kita di hari ini, hari esok, baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah Allah membantu kita untuk selalu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dari hari ke hari di dalam hidup kita ini. Salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah, karena ketakwaan itu, takwa itu salah satu artinya adalah kita berhati-hati, kita selalu memiliki kewaspadaan terhadap apa yang kita lakukan, di mana kita sedang berada, di zaman seperti apa kita sedang berada. Kita harus tahu betul di mana zaman kita saat ini. Saat ini kita seringkali diistilahkan bahwa saat ini kita berada pada era digital, atau dalam istilah yang lain revolusi industri yang keempat, 4.0. Kita harus tahu di zaman seperti apa kita sekarang berada, sehingga kita bisa mempunyai kewaspadaan, pengetahuan untuk bisa menghadapi itu. Karena ketika kita tidak tahu, tidak mengenal zaman kita, maka kita akan ditundukkan oleh zaman itu. Dan itu akan menyebabkan ketakwaan kita juga akan terancam. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Saya punya keyakinan semua kita saat ini setidaknya punya satu akun media sosial, atau mungkin lebih dari satu barangkali. Apakah itu Facebook, apakah itu WhatsApp, Twitter, Instagram, atau apapun itu, setidaknya kita, saya punya dugaan kuat sebagian besar dari kita, kalau tidak semuanya, memiliki akun itu. Dan seringkali interaksi kita dengan
akun-akun kita itu melebihi interaksi kita dengan orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ingin menyampaikan sebuah fakta bahwa di kuartal pertama 2022 ini salah satu raksasa media sosial terbesar, Facebook, itu menghapus 1,6 miliar akun palsu. Bayangkan ada 1,6 miliar akun palsu di kuartal pertama 2022. Itu pun sebenarnya sudah menurun ya. Jumlah itu sudah menurun dibanding tahun sebelumnya 1,7 dan tahun sebelumnya lagi sampai 2,2 miliar akun palsu. Bayangkan, ini bukan jumlah yang main-main ya, 2,2 miliar. Ini setara mungkin 1/4 penduduk dunia. Itu baru Facebook. Belum kita melihat di media sosial yang lain seperti Twitter, itu juga sekitar 20% adalah akun palsu. Jadi kita punya 20% kemungkinan ketika kita berinteraksi di media sosial itu, punya 20% kemungkinan kita berinteraksi dengan orang atau sesuatu yang palsu. Dan banyak lagi, Instagram juga ada akun palsunya dan sebagainya. Nah, kenapa orang sampai mau-maunya membuat sampai pemilik media sosial sendiri berusaha untuk menyempurnakan aplikasinya supaya mereduksi akun-akun palsu itu, tapi dia hanya bisa mereduksi tapi masih sangat besar. Tahun ini masih di kuartal pertama aja 1,6 miliar akun yang dihapus ya, karena palsu. Nah, kenapa kira-kira orang kok sebegitu semangatnya untuk memalsukan atau membuat akun-akun palsu itu? Karena penduduk di media sosial itu juga luar biasa banyaknya. Indonesia yang punya saat ini populasinya sekitar 270 juta sekian penduduk, itu yang terkoneksi internet saat ini, tahun ini, itu 210 juta. Luar biasa, 70% lebih penduduk Indonesia ini terkoneksi internet. Apalagi masa pandemi ini semakin naik gitu. Dan di antara 210 juta itu, 190 juta di antaranya memiliki akun media sosial. Jadi mungkin sebagian kecil yang tidak punya, mungkin orang yang sudah sepuh atau yang tidak memiliki akses kepada media sosial itu. Dan interaksi dengan media sosial itu di Indonesia itu lebih dari 8 jam sehari. Itu di tahun 2019 sebelum pandemi. Setelah pandemi pasti screen time itu pasti melonjak gitu. Nah, artinya media sosial ini menjadi sebuah media baru, menjadi sebuah dunia baru yang diperebutkan untuk memperebutkan pengaruh, memperebutkan opini penduduk dunia gitu. Sehingga banyak sekali yang berinvestasi miliaran dolar untuk menggiring opini-opini di media sosial itu. Jadi era digital ini, media sosial dan lain-lain, internet dan sebagainya itu punya banyak sekali manfaatnya. Kita dengan adanya internet, dengan adanya media sosial dan sebagainya itu kita bisa banyak sekali memperoleh informasi, pengetahuan yang dulu susah sekali kita dapat. Kita harus datang ke perpustakaan kalau dulu ya, atau datang ke guru, atau datang ke orang-orang tertentu untuk mendapatkan informasi itu. Sekarang begitu banjir informasi yang kita bisa dapatkan, pengetahuan dari internet itu. Dan itu dengan harga, dengan biaya yang sangat rendah gitu, dibanding kita harus membeli buku, menginvestasi, bayar sekolah dan sebagainya gitu. Nah, tapi dampak negatifnya karena banjirnya informasi yang luar biasa itu, maka
kita membutuhkan kemampuan, masing-masing kita ini membutuhkan kemampuan untuk bisa menyaring mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana informasi yang sampah, mana informasi yang memang ini mutiara. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman. Kita harus punya ketakwaan di dalam menjelajahi dunia internet ini, dunia maya ini. Karena kalau tidak, luar biasa kekacauan yang akan terjadi. Bahkan ada sebuah riset yang mengatakan kalau ini dibiarkan terus dan kita tidak hati-hati, maka akan menghasilkan skakmat kemanusiaan. Jadi manusia ini akan saling beradu satu sama lain, akan saling membenci satu sama lain karena manusia yang berinteraksi dengan media sosial ini tidak hati-hati. Jadi karena dampaknya yang luar biasa besar ini, maka banyak sekali yang mau ikut berebut opini di dalam di media sosial ini. Sehingga salah satu wujud ketakwaan kita di dalam berinternet atau bermedia sosial ini adalah kita harus memiliki kesabaran. Jangan terburu-buru mempercayai sebuah informasi atau sebuah pengetahuan yang kita dapatkan dari internet, dari media sosial. Ambil waktu lebih, mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin 1 hari atau 2 hari untuk menyelidiki apakah benar informasi yang kita dapatkan di informasi dari media sosial itu, apakah informasi yang kita terima itu bermanfaat kalau kita sebarkan. Kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Karena seringkali kita itu ingin mempercayai apa yang ingin kita percaya. Jadi kalau kita membenci seseorang, maka kita akan mudah sekali mempercayai jika ada informasi negatif terhadap seseorang itu. Dan sebaliknya, ketika kita mencintai seseorang, kita akan mudah sekali mempercayai kalau ada informasi yang baik tentang orang itu. Nah, lebih bahayanya lagi ketika kita memutuskan kita kurang sabar di dalam menerima, menyaring informasi itu dan kemudian menyebarkan informasi itu, maka kita sama sekali nggak punya kendali terhadap penyebaran informasi itu. Ketika itu tersebar, kita sama sekali tidak punya kendali kepada penyebaran informasi itu. Dan dalam ayat Al-Quran yang tadi Khatib sebutkan, baca di awal, di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini. In ja'akum fasiqun, jika datang kepadamu seorang yang fasik. Fasik itu orang yang mengetahui kebenaran tapi melanggar. Binabain, dengan sebuah berita, dengan sebuah informasi terutama naba itu informasi yang penting ya. Fatabayyanu, maka tabayunlah. Tabayun itu kadang perlu waktu, butuh kesabaran, butuh effort. Tapi itu sangat perlu untuk dilakukan. Karena apa kalau kita tidak bertabayun atau tidak bersabar untuk bertabayun, maka kata Allah, antusibu qauman bijahalatin. Kalau kamu tidak bertabayun, maka engkau akan menjatuhkan musibah kepada sebuah kaum tanpa pengetahuan karena kekurangtahuan kamu.
Yang kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang nanti kamu akan sangat sesali gitu. Baik sesali di dunia maupun nanti sesali di akhirat. Jadi luar biasa nih konsekuensi yang harus didapat ketika seseorang itu tidak sabar untuk bertabayun, mengecek dan recheck informasi yang kita terima di media sosial ini. Kadang kita punya maksud yang baik ketika informasi yang kita dapatkan itu di dalam persepsi kita ini adalah sebuah informasi yang penting dan informasi itu penting untuk disebarkan. Apalagi kalau ada bumbu-bumbu agamanya, ini seringkali sangat mudah untuk membakar emosi. Ini akan sangat mudah bagi kita dengan bekal niat baik untuk menyebarkan informasi yang apabila disebarkan tanpa kita tahu sebenarnya latar belakangnya dari apa yang terjadi itu, maka kata Allah, jangan sampai engkau nanti akan menyesal karena engkau telah menjatuhkan musibah kepada sebuah kaum bijahalatin, dengan ketidaktahuanmu. Banyak sekali kita lihat di saat ini yang memang memanfaatkan itu gitu. Ada beberapa akun yang didanai oleh Zionis. Dia membuat ribuan akun, ribuan website dengan berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tujuannya untuk itu. Kita nggak tahu itu, ngelihat itu nggak tahu kita. Sama sekali kita nggak tahu kalau itu sebenarnya di belakang mereka itu adalah mereka ini yang menggelontorkan, kalau yang saya dapatkan kemarin itu $800 juta untuk ini saja gitu, untuk kampanye ini. Dan sangat berhasil, di banyak negara membuat kekacauan, membuat adu domba dan sebagainya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beriman terpanggil oleh seruan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Hujurat tadi, bahwa kita harus bersabar ketika menerima informasi untuk bertabayun, supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ini sebagai sebuah wujud ketakwaan kita di dalam era digital ini, karena teknologi itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk berbuat baik, juga kita bisa gunakan untuk berbuat jahat. Jadi mari kita gunakan teknologi ini yang luar biasa kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kedamaian di muka bumi ini, seperti misi dari kita. Mari kita sukseskan misi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan rahmat di muka bumi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.